Kembali menyongsong hari dengan keadaan yang sungguh berbeda setelah ditinggal ibu yang dicintainya. Sang remaja tidak mampu lagi memaksimalkan potensi besar yang ada dalam dirinya. Hari-harinya dipenuhi penyesalan yang tidak menemukan jalan keluarnya. Menyendiri di sudut kamar mendiang orang tuanya menjadi suatu keharusan yang tidak pernah terlewatkan setiap harinya. Hatinya berkata ingin bangkit, namun langkahnya tidak meresponnya. Hampa sudah hidupnya, tapi dia juga ingin cepat move on, namun belum menemukan caranya. Berangkat sekolah pun malas-malasan, dan dia sadar itu semua tidak ada gunanya. Motivasi di sekelilingnya tidak karuan banyaknya, tapi hatinya masih tertutup untuk semua. Melamun di kala senja seolah menjadi hobi terbarunya, tanpa berpikir dampak yang akan terjadi pada dirinya. Tembok lusuh menjadi luapan marahnya kala semua yang dibencinya kembali mengingatkannya. Aku benci pada diriku. Kalimat itu selalu menjadi penghias harinya. Selainnya membisu tiada guna. Butuh waktu setahun dia mampu mengucapkan pada akhirnya bahwa semua penyesalannya tidak ada artinya. Sore itu terjadi hujan badai yang menumbangkan banyak pohon di sekelilingnya, membuatnya berpikir bahwa semua itu pasti ada kekuatan besar yang menggerakkannya, dan itu tiada lain selain dari Sang Pencipta. Bergegas ia membasuh wajahnya melalui wudhu untuk pertama kalinya setelah kehilangan semua. Menyadari seluruhnya harus tetap bersandar pada Sang Pencipta keadaan. Melalui dimensi berpikirnya yang sejatinya menakjubkan, dia memutuskan menunggu kelulusan sekolah di sisa catur bulan terakhirnya untuk kemudian pergi meninggalkan kampung halamannya. Dan hari itu pun tiba. Dia menemui kepala lingkungan untuk berpamitan berangkat di esok harinya. Subuh telah tiba. Warga dikejutkan dengan suara azan merdu yang lama tidak terdengar oleh mereka, membuat surau penuh dengan warga yang gembira karena mengetahui sang remaja telah bangkit dari tidurnya. Selesai sholat berjamaah, kepala lingkungan berkata bahwa sang remaja pagi ini akan pergi keluar kota, membuat semua terkejut ingin mendengarnya langsung dari sang remaja. Saya sangat berterima kasih kepada semua. Pagi ini saya mohon pamit untuk pergi sementara. Bila mana ada kesalahan yang pernah kubuat, mohon dimaafkan dengan lapang hati dari semua. Suatu hari nanti, aku akan kembali menjadi orang yang berbeda, ungkap sang remaja. Tidak sedikit dari mereka yang mendengarnya meneteskan air mata. Salah satu di antaranya bahkan berkata, "Nak, kamu adalah kebanggaan kita semua. Tidak mungkin kita akan meninggalkanmu sendirian. Kami sanggup patungan jika engkau berkenan tinggal demi memenuhi kebutuhanmu." Namun keputusan sang remaja sudah bulat. Dia menyalami mereka semua lalu berbenah untuk berangkat pergi meninggalkan sejuta kenangan di tempat kelahirannya. Singkatnya, sampailah dia di Jakarta, sebuah kota besar yang baru saja dia injakkan kakinya, dan bertahan hidup seadanya dengan berpindah-pindah tempat untuk bertahan memanjangkan mimpinya. Iya, sebuah mimpi yang seharusnya ia raih dengan seluruh potensi hebat dalam dirinya. Dia sadar itu semua tidak pernah akan menjadi mudah. Namun, tekadnya selalu menjadi penguat hatinya untuk selalu dapat meraihnya.
bermodalkan uang hasil menjual kambing peninggalan ayahnya sebelum berangkat. Dia mencoba peruntungan dengan berjualan kopi di sudut kota tua dan menjadi penjual koran di malam harinya. Dia akan berhenti sejenak untuk memandangi senja menjelang petang tiba, dan dia akan selalu menguatkan hatinya dengan berkata, "Ayah, ibu, aku akan menjadi orang yang berbeda. Tunggu aku di surganya."